Dengan Mas siapa yang saya... Ya, jadi aku perkenalan dulu ya. Iya. Nama aku Hendri, aku dari jurusan Ilmu Politik angkatan 2022. Perlu pakai NIM, Mbak? Boleh. Ya, dengan NIM-nya 174221061. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang filsafat ilmu dan penerapannya. Untuk pertanyaan pertama, apakah Masnya masih ingat gitu apa yang dimaksud atau apa yang pengertian dari filsafat ilmu, kemudian filsafat ilmu? Ya, pertama dari filsafat dulu ya. Ya, jadi kalau misalkan filsafat secara umum itu adalah ya, pertama dari filsafat sendiri kalau misalkan secara umum itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya filosofi. Jadi di mana filsafat ini tujuannya berusaha untuk mempertanyakan segala sesuatu dengan tujuannya untuk mencari kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan akan tentang pengetahuan-pengetahuan. Nah, termasuk di sini tentang eksistensi tentang berbagai hal. Jadi bisa dikatakan kalau misalkan filsafat itu adalah ibu dari segala ilmu pengetahuan yang ada. Itu lanjut kedua yang ilmu adalah sebuah pengetahuan dan sudah ada secara sistematis. Jadi ada berdasarkan pengetahuan yang A yang ada dan kemudian dibaruakan lagi oleh temuan B misalkan. Nah, jadinya akan membuat sebuah ilmu itu berkembang terus-menerus. Nah, bagaimana dengan filsafat ilmu? Nah, filsafat ilmu itu adalah filsafat untuk pengantar gitu. Jadi pengantar yang tujuannya adalah sebagai dasar kita untuk mempelajari hal-hal. Nah, kalau misalkan di dalam ini filsafat ilmu yang dibahas adalah menuju ke dalam sosial politik. Jadi seperti itu. Lanjut. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, saya ingin bertanya mengenai apa persamaan dan perbedaan antara filsafat dengan ilmu itu sendiri. Jadi kalau misalkan persamaan ya, karena filsafat dan ilmu itu sangat bersinggungan gitu ya. Jadi kalau misalkan pertama itu filsafat dan ilmu itu berusaha untuk menyelidiki objek-objek selengkap-lengkapnya sampai ke akar-akarnya. Dan kedua itu ada hubungan antara kedua hal. Nah, kedua hal ini biasanya bersifat sebab akibat, misalkan hubungan A dan B, mengapa sesuatu itu bisa terjadi gitu. Dan antara filsafat dan ilmu itu sama-sama menggunakan metode dan juga sistem seperti itu ya. Dan kemudian perbedaan sendiri dari filsafat dan ilmu. Jadi kalau misalkan diibaratkan itu filsafat itu lebih luas, lebih general, dan ilmu itu lebih spesifik. Jadi misalkan ada sebuah lingkaran besar, nah itu lingkaran besar adalah filsafat, dan kemudian ada lingkaran kecil-kecil di dalamnya itu adalah ilmu. Jadi misalkan filsafat itu membahas tentang semua hal dan general. Kalau misalkan ilmu ya seperti yang dibilang tadi itu lebih terkotak-kotakan, lebih kecil-kecil. Nah, misalkan dari ilmu eksakta, fisika, kimia, kesehatan, dan ilmu-ilmu yang lain, begitu juga seperti ilmu politik, ilmu sosial. Jadi perbedaannya itu lebih terkonsentrasi untuk ilmu itu sendiri dibandingkan dengan filsafat. Oke. Pertanyaan selanjutnya, seberapa pentingkah mempelajari filsafat ilmu? Jadi penting sih memang untuk belajar filsafat ilmu. Ya mungkin kalau misalkan kita belajar filsafat ilmu tidak serta-merta kita langsung tahu bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam kehidupan untuk berpolitik dan bersosial itu mungkin jarang begitu ya. Nah, tapi di dalam kita mempelajari filsafat ini itu memudahkan kita untuk belajar gitu. Jadi ada istilah-istilah yang di dalam filsafat dan nantinya akan dipakai di dalam nanti kita mempelajari tentang pelajaran khususnya di ilmu politik gitu ya. Dan bagaimana pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana peran filsafat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan? Ya, seperti ini berhubungan dengan pertanyaan yang ketiga ya. Ya, kalau misalkan
filsafat itu sebagai pondasi gitu untuk kita mempelajari ilmu-ilmu yang lebih lanjut. Jadi kalau misalkan kita tidak mempunyai dasar yang kuat, maka bisa dibilang agak percuma gitu kita kalau misal mempelajari ilmu-ilmu yang lebih lanjut gitu. Ya, pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan epistemologi? Jelaskan peranannya dalam mengkaji ilmu. Ya, baik. Jadi kalau kita berbicara epistemologi itu merupakan bagian dari filsafat gitu. Jadi kalau misalkan epistemologi itu berkaitan dengan metodologi dan cara-cara apa yang dipakai untuk mengkaji sesuatu fenomena, sesuatu hal. Ini saya langsung kasih contoh aja ya. Jadi kalau misalkan contoh kemarin dengan adanya film Dirty Vote, dan itu nanti akan bisa saja mempengaruhi perilaku memilih dari orang-orang, karena dari film Dirty Vote itu menjelaskan bagaimana kecurangan-kecurangan yang ada di dalam kecurangan yang ada di dalam pemilu 2024 ini. Nah, yang dikaji adalah bagaimana perubahan perilaku memilih. Nah, menggunakan metode apa? Misalkan dengan melakukan wawancara terhadap orang-orang yang merasa tercurangi, dan itu pun bisa berbeda-beda antara orang yang satu dan orang yang lain. Ada yang menganggap ini curang, ada yang menganggap hal tersebut tidak curang, dan begitu. Jadi epistemologi itu terkait dengan metode-metode apa yang digunakan dalam mengulik suatu fenomena gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana karakteristik ilmu dan perannya dalam kehidupan sehari-hari? Jadi kalau misalkan ada beberapa gitu karakteristik ilmu yang akan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Pertama itu metode ilmiah. Jadi ilmu pengetahuan itu harus menggunakan metode ilmiah yang sistematis dan objektif. Yaitu seperti apa yang saya sampaikan di jawaban yang sebelumnya tentang epistemologis. Jadi harus ada metode-metode yang digunakan gitu, agar sesuatu hal ini lebih objektif dan tidak bias dalam penyampaiannya. Yang kedua adalah empiris. Ya, empiris itu harus berdasarkan pengamatan nyata. Jadi kita harus melihat langsung dengan adanya bukti-bukti dan penjelasan. Dan ketiga adalah terbuka terhadap kritik. Jadi kalau misalkan kita bicara ilmu, dan ilmu itu pastinya akan berubah, mengalami perubahan setiap masa ke masa. Jadi ilmu yang misalkan sesuatu dianggap benar, tidak menutup kemungkinan kalau misalkan di kemudian hari ilmu tersebut mendapat kritik dan penemuan yang lebih lanjut. Jadi bukannya ilmu ini salah, tapi dikritik untuk menjadi lebih benar, dan itu adalah tujuan untuk mencapai kepada kebenaran yang sejati. Dan keempat yaitu adalah objektivitas. Jadi kalau kita memandang sesuatu masalah itu harus berdasarkan objektif, tidak subjektif kepada orang-orang tertentu. Jadi kita harus memandang itu objektivitas gitu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu lebih khusus ya dari pertanyaan sebelumnya mengenai materi yang kita bawakan pada kali ini, yaitu ya pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan aksiologi? Jadi kalau misalkan kita ngomong aksiologi itu juga berhubungan dengan yang sebelumnya. Jadi aksiologis itu juga merupakan bagian dari filsafat itu sendiri. Jadi kalau misalkan aksiologi itu kita lebih menekankan pada nilai-nilai atau norma-norma dan yang berkaitan dengan moral. Nah, perlu digarisbawahi kalau misalkan aksiologi di sini tuh lebih pada bukan kebenaran atau kesalahan, tapi lebih pada tepat atau tidak tepat. Karena kalau misalkan kita ngomong kebenaran yang mutlak itu kan hanya milik Tuhan. Jadi lebih pada tepat atau tidak tepat. Langsung? Ya, langsung. Pertanyaan nomor 2 yaitu apakah ada penilaian umum yang digunakan pada aksiologi? Nah, kalau kita ngomong masalah penilaian umum, karena aksiologi itu kan berkaitan dengan nilai, norma, dan moral. Jadi
ada dua hal yang utama gitulah. Jadi kalau misalkan ngomong-ngomong tentang aksiologi itu berkaitan dengan pertama etika terhadap perilaku seseorang, dan yang kedua adalah estetika, bagaimana pandangannya terhadap nilai keindahan gitu. Selanjutnya, permasalahan utama dari pengertian aksiologi itu apa sih biasanya? Ya, kalau kita ngomong masalah tentang aksiologi, jadi masalah-masalahnya itu tidak jauh berbeda dari masalah moral dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jadi kalau misalkan kan kita sudah tahu kalau misalkan norma dan nilai-nilai itu di setiap masyarakat itu pastinya berbeda. Antara satu masyarakat bisa jadi dikatakan benar, tapi misalkan di suatu masyarakat yang lain itu bisa jadi hal itu tersebut tidak benar. Jadi kembali lagi, kalau misalkan kita ngomong tentang aksiologi itu bukan berarti benar atau salah secara mutlak, tapi lebih pada ketepatan dan tidak tepat tentang nilai-nilai norma. Pertanyaan selanjutnya, sifat dasar aksiologi itu sebenarnya Aku lali sih. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu sifat dasar aksiologi itu seperti apa, dan aspek apa yang mendasar sebenarnya dari aksiologi. Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang aksiologi itu sangat berkaitan erat dengan yang namanya ide. Jadi kalau misalkan ide itu sifatnya lebih abstrak dan mungkin bisa dirasakan oleh panca indera. Jadi ditangkap dari aksiologi itu materi atau tingkah laku yang mengandung nilai. Jadi balik lagi, karena kalau kita berbicara mengenai aksiologi itu bukan mengenai benar atau salah, tapi lebih pada tepat atau tidak tepat. Begitu. Yang terakhir, untuk menutup sesi wawancara kali ini, ya sebutkan contoh kasus aksiologi pada kehidupan sehari-hari, pada masyarakat atau pada individu. Ya, kita langsung contoh konkret pada aksiologi. Jadi misalkan contoh aksiologi itu etika ya, kan karena tadi sudah saya singgung kalau misalkan aksiologi itu berkenaan dengan etika. Contohnya saja ada etika profesi, dan makanya daripada itu ada mata kuliah yang mengajarkan tentang etika profesi. Nah, karena etika profesi itu sangat penting tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan bila kita sudah terjun langsung ke dalam masyarakat begitu. Dan kedua, misalkan yang kita lanjut kepada hal-hal yang berkaitan dengan politik, misalkan itu kepada keputusan kebijakan-kebijakan tentang hak asasi manusia, misalnya tentang kebebasan-kebebasan yang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Ya kembali lagi, kalau misalkan kita ngomong kebijakan hak asasi atau kebebasan, kan itu ruang lingkupnya itu pada sesuatu wilayah tertentu, misalkan di kota Surabaya, di Jawa Timur, di Indonesia. Dan apabila kita di luar dari lingkup tersebut, bisa saja kebijakan-kebijakan itu tidak berlaku. Gitu sih kurang lebih. Terima kasih banyak sebelumnya atas waktunya untuk bisa diwawancara pada hari ini. Sekian yang bisa saya tanyakan atau saya ambil pelajarannya dari beliau. Terima kasih.